Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview tentang senjata Aceh yang bernama rencong. Yang mana senjata rencong dipengaruhi oleh budaya Islam. Ya, ini contoh rencong pucuk Aceh yang dipengaruhi oleh budaya kita Aceh yang berpegang teguh pada hukum Allah, sehingga senjatanya pun dibentuk menyerupai kaligrafi basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa kita lihat rencong ini bilahnya dibuat dari besi putih, ya, besi putih. Karena rencong yang dipakai oleh orang-orang biasa dari besi putih, dari kuningan atau dari besi biasa. Kalau yang dipakai oleh orang-orang petinggi, ada yang berlapis emas, rencong mukure, dan gagang yang dipakai oleh orang-orang seperti kita dibuat dari tanduk kerbau, kayu kemuning dan sebagainya. Kita bisa lihat jelas bentuknya dipengaruhi oleh lafaz ataupun kaligrafi Arab basmalah, ya, wa, sin, ya, mim, bismillah, ya. Inilah rencong yang dipakai masa-masa pejuang kita dahulu untuk menghancurkan para penjajah yang ingin menghancurkan agama Allah di Aceh. Sehingga kita orang Aceh, jikalau memegang senjata ini, kita merasa ada nuansa yang lain karena mempunyai sejarah. Pada masanya ini dipakai untuk perang sabirullah. Senjata rencong tidak dipakai untuk sembarangan senjata, tetapi dipakai untuk perang sabilillah. Ya, banyak jenis rencong pundoy, rencong macuge, ada rencong pucuk, ada rencong tampuk, macam. Ini jenis rencong mukure yang dibuat dengan besi Damaskus. Handle-nya dibuat dari tanduk kerbau jagat. Selain itu, Aceh juga memiliki senjata yang dipakai oleh raja-raja pada dulu, yaitu siwah. Ya, ini adalah senjata siwah. Ini siwah yang dibuat zaman sekarang. Kalau yang dibuat pada zaman-zamannya kerajaan sultan, dibuat menggunakan gagang gading, sarung gading, dan dilapisi perak atau emas. Ya, ini dipakai oleh para bangsawan, tokoh-tokoh yang ada pada masa kerajaan seperti Ule Balang dan sebagainya. Ada juga menurut kabar Bawar Gayo juga hampir mirip dengan siwah, hampir mirip tapi tidak sama. Ini disematkan atau dipakai di pinggang bagian depan, dipakai oleh raja-raja sebagai kebesaran. Tapi ini yang dibuat model sekarang, ya, tapi tidak jauh beda. Kita lihat isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama seperti rencong, tetapi rencong dikhususkan untuk senjata perang, tapi siwah dipakai oleh raja, tetapi fungsi tetap sama, untuk menusuk. Ya, bisa kita lihat perbedaan siwah dengan rencong. Selain itu, kita juga memiliki senjata khas budaya kita Gayo Duas, yaitu amaremu. Amaremu yang dibuat model sekarang. Kalau amaremu yang dibuat dahulu dilapisi dengan perak, sarungnya juga memiliki selut perak atau tembaga dan sebagainya. Ini namanya amaremu.
Untuk generasi muda yang zaman sekarang, sehingga kalian dapat mengenal budaya kita. Banyak yang tidak tahu di Aceh ini, khususnya Gayo Luas, juga memiliki senjata tradisional. Banyak orang kita yang tidak tahu apa senjata tradisional Gayo. Namanya amarmu. Ini bendanya bisa kita lihat. Ya. Amarmu dipakai oleh para pejuang-pejuang kita yang ada di tanah Gayo untuk menyincang musuh. Sama seperti rencong, amarmu dipakai dengan makrifat untuk perang sabilillah, ya, perang sabilillah untuk melawan musuh-musuh agama. Sehingga kita orang Aceh, orang Gayo sangat patuh dengan hukum Allah dan adat. Gayo dan Aceh berbeda tetapi sama, karena berpegang teguh kepada adat yang tunduk kepada hukum. Sehingga kita Gayo Luas dengan Aceh tidak bisa dipisahkan. Bedanya Aceh pesisir, Gayo Luas adalah pegunungan. Ya. Bisa kita lihat kebesaran-kebesaran peninggalan yang ada di Gayo, seperti masjid asal Penampakan, itu masjid yang pertama. Dan masih banyak ulama-ulama yang pada masa perjuangan dulu sangat dikenal, seperti Datuk Pining yang terkenal dengan karomahnya, termasuk ulama terbesar di Aceh. Ya. Orang Gayo berpegang teguh pada adat dan agama, hukum Allah. Maka kita orang Gayo wajib menjaga, melestarikan yang mana adat dan budaya kita sudah mulai sirna atau hilang. Ya. Kita tidak tahu jati diri kita. Jangan sempat budaya asing menguasai tanah kita, sehingga kita lupa akan diri dan sejarah kita sendiri. Ya, mohon videonya di-share atau dibagi-bagikan, sehingga anak-anak muda dan di dalam Gayo, di dalam Aceh atau di luar Aceh, mengenal senjata kita sendiri, sehingga ke anak cucu kita yang akan mendatang, generasi-generasi kita tahu. Karena kita tidak bisa targetkan bahwa jenis senjata kita ini akan bertahan menuju modernisasi yang kita alami sekarang. Sehingga kita generasi muda mengikuti zaman yang sekarang, tetap mengenal sejarah kita sendiri. Ya. Salam dari saya, Henry Sago, dari Gayo Luas, Aceh. Kita lestarikan budaya kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.